Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin zil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi allazina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil milah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa ahla kutrina hadza waj'alhum salihin farihin ghanimin salimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, ayuhal habaibul kiram wal afadil, berikut keluarga besar sahibil haul, Allah yarham al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Abdul Bar, yang semuanya saya hormati, juga semoga beliau yang dihaulkan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak serta cucu-cucu beliau bisa berjalan sesuai dengan tarekat beliau, pecinta ilmu dan pecinta para habaib. Kepada semua thalibin dan juga hadirin yang saya hormati serta Allah muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang ini kita berkumpul dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya alhamdulillah wa syukrulillah, kita Allah masih berikan usia, Allah masih berikan nikmat hidup, yang mana nikmat hidup ini adalah termasuk nikmat besar, karena setiap kenikmatan-kenikmatan di dunia ini kita bisa merasakannya tiada lain tiada bukan disebabkan kita masih hidup. Makan minum jadi enak karena masih hidup, punya harim cantik juga kalau sudah meninggal tidak enak. Alhamdulillah, kita pun Allah beri nikmat kesehatan, di mana saat ini di tengah-tengah kita sedang dilanda musibah dengan adanya wabah COVID-19 atau disebut wabah corona, sehingga di hari-hari yang telah lalu banyak kita mendengar berita kematian, dan alhamdulillah saat ini kita masih Allah beri usia dan kesehatan. Semoga dengan berkah Hatam Bukhari, perayaan peringatan Isra Mi'raj yang ini, juga haul guru kita semua Kiai Haji Muhammad Abdul Bar, menjadikan sebab kita dihindarkan dari berbagai bencana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan pada siang ini, dengan cara menyebut-nyebut sang kekasih Allah Nabiyuna wa Habibunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri beliau, yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam pandangan santri
itu disebut dilalah ghair labdiyah atas ketinggian martabat derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kaum para pencari ilmu mengetahui bahwa petunjuk itu terbagi kepada dua bagian. Dilalah ala kismain. Dilalah itu terbagi kepada dua bagian. Pertama ada dilalatul labdi, dan kedua ada dilalatul ghair labdi. Ada dilalah yang terucap dan ada dilalah yang tidak terucap. Ma makna dilalah? Apa makna dilalah tersebut? Adik-adik tentu sudah tahu bahwa dilalah adalah fahmu syai'in min syai'in akhar. Kita memahami sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Seperti adik-adik memahami adanya api dari melihat asap hitam. Itu tergeraknya hati. Idza ra'aita dukhanal aswad intaqala dhihnuka ila wujudin nar, bahwa dilalah itulah yang disebut dengan dilalah. Ketika kita melihat asap hitam, kemudian hati kita berkata tentu di sana ada api, maka itulah yang disebut dilalah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merupakan dilalah, petunjuk yang menunjukkan bahwa Nabi kita berada pada fase makhluk yang paling tinggi derajatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu nabi pun dan tidak ada satu rasul pun yang Allah berjalankan, yang Allah berangkatkan, yang Allah Isra Mi'rajkan seperti beliau. Memang ada sebagian nabi yang hanya diisrokan saja, bahkan ada nabi yang hanya dimi'rajkan saja, bahkan ada sebagian nabi yang Allah berjalankan bukan ke atas tetapi ke bawah, menembus bumi pertama sampai bumi ketujuh. Nabi yang Allah isrokan saja sebagaimana kita ketahui yaitu Nabi Yakub alaihi salam, karena beliau mempunyai titel Israel, karena beliau hanya berjalan pada malam hari saja. Nabi yang Allah mi'rajkan saja adalah Nabiullah Isa bin Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala beliau angkat ke langit, dan saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mi'rajkan, beliau pun bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam di langit kedua. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah Isra Mi'rajkan sekaligus, bahkan menembus langit ketujuh, bahkan sampai Sidratil Muntaha, bahkan sampai ke Qaba Qausain, jarak di mana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah diumpamakan seperti jarak antara dua ujung busur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun nabi yang Allah Subhanahu wa taala berjalankan bukan ke atas tetapi melainkan ke bawah, menembus bumi pertama hingga bumi ketujuh, tiada lain tiada bukan adalah Nabiullah Yunus bin Matta alaihi salam. Tapi bukan seperti undur-undur. Nabi Yunus alaihissalam menembus tanah itu tidak seperti undur-undur. Beliau melalui lautan dengan berkendaraan ikan paus, di bawah ikan paus menembus bumi hingga ke dasar bumi melalui lautan. Ini tentunya semuanya mengandung hikmah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hikmah yang kita bisa pelajari bahwa ternyata di antara para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala ada nabi dan utusan Allah yang Allah angkat ke langit, bahkan menembus melewati aras, rob mustawa hingga ke Sidratil Muntaha, dan akhirnya sampailah di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut tiada lain adalah kekasih kita semua, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berjalankan ke bawah sehingga mencapai menembus bumi ketujuh. Itu adik-adik bisa dicek keterangannya di kitab Nurul Dolam. Insya Allah nanti ditemukan di sana. Hikmahnya tiada lain tiada bukan adalah bahwa seluruh manusia pun Allah Subhanahu wa taala berikan dua keadaan. Ada manusia yang Allah hidupnya dikeataskan, ada manusia yang Allah hidupnya dikebawahkan.
Untuk orang-orang yang sekarang ada di atas, jangan salah merespon. Dan juga untuk orang-orang yang sekarang hidupnya sedang ada di bawah, itu pun jangan salah merespon. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan keadaan manusia pada umumnya. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Biasanya manusia ini salah respon, muncul bahasa Sunda nama ambon sorangan kageeran. Ketika orang tersebut Allah beri kenikmatan, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah, dengan Allah beri ujian kemuliaan, dia hidup di dunia dengan mempunyai pangkat dan anak buah. Wa na'amah, terus Allah beri kenikmatan, badannya sehat, istrinya cantik, anak-anaknya pintar-pintar, hartanya banyak. Fayaqulu rabbi akraman, orang tersebut berkata, mengakui bahwa ini adalah kemuliaan Allah yang diberikan kepadanya. Artinya orang tersebut menyangka bahwa segala rupa kenikmatan yang dia rasakan, dari mulai badan sehat, rezeki berlimpah, pangkat yang tinggi, dan pengikut yang banyak, dia menilai bahwa itu adalah karomah minallah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berpikir bahwa hidupnya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula orang yang menganggap ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya ada di bawah. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Orang yang hidupnya miskin, cek istilah Sunda lieu eueuh ragap teu aya, nginjem enggak kusuna nganyuk ka warung eueuh nu merecaya, panyakit dina awak silih berganti, poe Senin lehoan, poe Salasa conge, poe Rebo nyeri beuteung. Hadirin masyiral muslimin, kemudian dia berkata, Robbi ahanan, aku hidup begini ini karena Allah menghinakan aku. Hadirin masyiral muslimin, maka oleh Allah dibantah pendapat-pendapat mereka. Kala, jangan berpandangan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menghinakan orang itu bukan dilihat dari keadaannya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari sehat dan sakit badannya, bukan dilihat dari pangkat jabatannya, tetapi Allah telah mempunyai penilaian sendiri bahwa yang kabirun indallah, orang yang agung di pandangan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Syukur-syukur kita hidup dalam keadaan senang dan bertakwa. Orang kaya yang bertakwa dia mulia dalam pandangan Allah. Orang miskin yang bertakwa pun dia pun mulia dalam pandangan Allah. Tapi ketika ada orang kaya tidak bertakwa, maka kekayaannya tidak menjadi tambalan, kekayaannya tidak menjadi penilaian bahwa orang tersebut telah mulia, melainkan orang tersebut hina. Atau sebaliknya, ketika ada orang miskin yang tidak bertakwa, itu pun sama, mereka adalah orang-orang yang hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah, diam di lingkungan ma'had, kita tinggal di lingkungan pondok pesantren. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah untuk kita. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu berkata, annasu alimun wa muta'alimun wa siwahuma min hamaz. Kalau kita melihat perkataan Imam Ghazali ini, masya Allah, kata-katanya bisa dikatakan ekstrim. Hadirin ma'asyiral muslimin, manusia itu hanya dua. Pertama alim, orang yang berilmu. Yang kedua muta'alim, orang yang mencari ilmu seperti adik-adik. Wasiwahuma, selain orang alim dan muta'alim, min hamaj, mereka adalah lalat-lalat hijau. Lalur hejo, hadirin ma'asyiral muslimin. Kalau kita bukan alim dan bukan muta'alim, maka kita termasuk golongan lalat hejo.
Hadirin masyiral muslimin, ieu laleur hejo kunaon make disebut diumpamakeun laleur hejo. Laleur hejo eunteupna ngagembrongna ngariungna hanya dina bangke. Leres teh. Tara aya laleur hejo dina brownies. Hadirin masyiral muslimin, laleur hejo dina bangke wae. Nah, sedangkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adunya jaifah, dunia itu seperti bangke. Selain daripada kiai jeung santri, otak nate pulus, mimiti hudang sare nepi karek sare teh dina otak nate ngan dunia jeung dunia wae. Bahkan lamun ditanya Mang Aep rek ka mana? Ka sawah. Rek naon ka sawah? Rek melak pare. Naon make yang make melak pare meh bisa panen. Kunaon make yang panen meh boga duit. Kunaon make yang boga duit meh bisa meuli kadaharan. Kunaon make yang meuli kadaharan meh beuteung seubeuh. Kunaon make yang beuteung seubeuh meh tibra sare. Kunaon make yang tibra sare meh boga tanaga. Kunaon make yang boga tanaga meh ka sawah deui. Hadirin masuk. Eta min hamaz. Itulah laleur hejo teh kitu. Jadi dari mulai bangun tidur hingga dia tertidur kegiatannya hanya dunia jeung dunia. Eueuh akhiratan. Nauzubillahi min dzalik. Urang alhamdulillah para kiai, para santri anu linggih di pondok pesantren karena urusan ilmu teu bosan-bosan. Matak pantes lamun kiai jeung santri alim muta'alim min jumlati ahli ilmi, lamun disebut ahli ilmu pantes. Masyarakat biasa nu lain kiai jeung santri can kasebut ulah amek lamun teu disebut ahli ilmu. Naon sababna? Lantaran masyarakat biasa mah kana ngaji teh bosenan. Beda jeung kana dahar. Mun kana dahar teu bosen-bosen. Masyarakat biasa makan sehari semalam 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi ngaji sampai sabeting seberapa kali? Teu sakali-kali acan. Teu sakali-kali acan, paling hadir kamingguan, syahriyahan. Hadirin masyiral muslimin. Matak pantas lamun selain kiai dan santri disebutna ahli lelebok. Nah, karena dahar teu bosan-bosan. Beda jeung kiai jeung santri. Kiai jeung santri mah ngaji teh sampai sabeting bisa leuwih ti dahar. Isuk-isuk bada subuh sorogan, salat ba'da salat duha balagan, tos lohor tasripan, tos asar talaran, magrib sorogan deui, tos isya balagan deui, nepi ka sampai sabeting teh sababaraha rintakan ngajina. Teu bosan-bosan kana ngaji. Maka pantas kiai jeung santri lamun disebut ahli ilmu. Alhamdulillah. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandakan bahwa Nabi kita pun adalah Habibullah, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maparinan tugas, maparinan kewajiban salat nu kawitna 50 waktu sadinten sawengi ditawis ku Kangjeng Rasul dugi ka lungsur anu akhirna janten 5 waktos. Faradallahu alayya wa ala ummati lailata usriyabi khamsina salatan kula yaumin wa lailatin. Allah dina wengian kaula di Isra Mi'rajkeun parantos mardukeun ka kaula wa ala ummati jeung ka umat kaula khamsina salatan kula yaumin wa lailatin, sehari semalam 50 kali salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Nabi teu nawis dipiwarang salat 50 kali sadinten sawengi ditampi we ku Nabi mah teu ditawis. Nganret inget ka orang Cijurei. Duh, mana teuing orang Cijurei ripuheunana. Lamun salat sapoe sapeuting 50 kali sedengkeun sapoe sapeuting 24 jam.
Jadi 24 jam dibagi 50 kurang lebih setengah jam sekali sholat teh. Karunya orang Cijuray moal bisaeun nguseup. Orang Cijuray moal bisaeun ka pasar. Ka karek nyepeng jejer Allahu Akbar teu deui jejer. Untuk Nabi tidak masalah. Ketika Allah wajibkan bagi beliau sholat sehari semalam 50 waktu, bagi beliau tidak apa-apa. Tetapi Nabi ini bil mu'minina raufun rahim. Nabi ini sangat sayang kepada umatnya. Dia ingat kekuatan umat, wah ini tidak akan mampu umat saya ini. Komodei orang Cijuray nu kiceupna sabedeuk sakali. Tong boros sapoe sapeting salat 50 kali. Karek 5 kali jiga orai welang. Subuh absen, lohor hadir, asar ningali kolecer. Maghrib hadir deui, isya mah geus kerek manten. Hadirin ma'syiral muslimin. Tetapi karena Nabi besar rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak meminta keringanan, beliau tidak menawar. Sehingga ketika bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam di langit ke-6, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada beliau, "Anda mendapat apa dari Allah?" Maka beliau bertanya, "Allah mewajibkan kepada saya dan kepada umat saya sehari semalam sholat 50 kali." Waduh, umat kamu itu tidak akan mampu. Umat salira moal kuateun, umat abdi ge nu jarangkung badag. Dibawa ibadah mah halengker, ai dibawa sepak bola mah heueuh hayu. Ngan dibawa sholat mah teu kuateun. Dibawa ngaji teu kuateun. Lamun 1 jam bersama Dewi Persik mah hayu. Ngan lamun 1 jam baca Bukhari mah kakalapekan. Hadirin ma'asyiral muslimin. Nya akhirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aya dukungan. Sebelum bertemu dengan Nabi Musa pun hati beliau memang ingin menawar atau ingin meminta keringanan untuk umatnya. Tapi saking malunya Nabi kepada Allah, beliau urungkan niat tersebut. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memberi motivasi, memberi dorongan, dan akhirnya Nabi kita pun kembali. Lam ajal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif hatta ja'ala khamsan. Aku tidak berhenti terus-terusan kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, sehingga Allah menjadikan sholat yang 50 waktu itu menjadi 5. Hadirin ma'asyiral muslimin. Lamun cek orang Sunda, Allah teh jiga henteu pengkuh. Tadi teh 50 ayeuna jadi ngurangan. Nah ieu teh para hadirin saya hikmahna karena yang memintanya itu siapa? Allah itu dipinta keringanannya oleh siapa? Oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kamu minta aku akan berikan. Nabi meminta keringanan kepada Allah, ya Allah, sayangilah umatku tidak akan mampu melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Akhirnya dikurangi dengan beberapa riwayat. Ada yang 5 balik dengan dikurangi 10 4 balik. Ada riwayat yang mengatakan 5 kali dikurangi dengan 9 balikan. Hadirin ma'asyiral muslimin, cek orang Sunda nah tararangel dikurangan teh seetik 55 geus atuh sakalikeun 45 we dikurangan nyesa 5 gitu pan aya orang Sunda mah sok rada ngaco pikiranna teh. Hadirin ma'asyiral muslimin nya. Nah ini hikmahnya bahwa hubungan antara kekasih dengan yang dikasihi, yang mencintai dan yang dicintai itu menandakan bahwa yang namanya orang saling mencintai itu lebih sering bertemu, ya lebih enjoy. Orang jeung kabogoh minang panggih bosan teh? Ante bosan. Isuk-isuk panggih jeung saya tak. Panggih deui berang. Pas sore panggih deui. Maju ke maghrib panggih deui. Peuting panggih deui, tengah peuting panggih deui.
eueuh bosenna jeung kabogoh mah tapi jeung pangih jeung jelema nu pika sabeleun cuk isuk hadirin masyiral muslimin. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala sampai 9 kali Nabi sampai 9 kali bolak-balik itu menandakan bahwa hubungan kasih mereka, hubungan cinta mereka antara Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat terjalin, sangat erat. Hadirin masyiral muslimin. Dan karimnya Allah taala dari 50 waktu yang dibebankan itu kemudian dikurangi menjadi 5 waktu, tetapi siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu ini pahalanya tetap Allah tidak kurangi, pahalanya tetap sama dengan melakukan sholat 50 waktu. Inilah kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Mun orang Cijurei nitah gawe ka hiji jelema, contoh tukang bas seunang ngomekeun kenteng di isuk nepi ka asar diburuhan 150.000. Suatu hari tukang basna nawar, juragan dinten ieu mah abdi bade setengah hari we, margi bade aya acara abdi di kalohor ayeuna mah kira-kira na lamun gawe na kurang gajihna dikurangan teu? Dikurang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak begitu, kerjanya dikurangi, nu asalna 50 waktu jadi 5 waktu, tapi upahna pahalana ku Allah subhanahu wa ta'ala teu dikurangan. Tetep we nu ngalakonan salat nu 5 waktu ieu sama dengan melakukan salat yang 50 waktu asalnya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha. Salat sawaktu sarua jeung 10 waktu, salat 5 waktu sarua jeung 50 waktu. Bahkan salat al-maktubah ieu dulu-duluna teu pernah dikumpulkeun, walam tajtami ila ghairin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat nu 5 waktu ieu teh belum pernah digabungkan, belum pernah dikumpulkan di selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mutafariqah, dipisah-pisah syariat-syariat nabi-nabi nu kapungkur sapertos salat subuh itu salatna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, salat duhur itu salatna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam, salat asar eta salatna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, salat maghrib salatna Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam, salat isya salatna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi lamun urang salat nu 5 waktu ieu mangka sami sareng urang ngalakonan ibadahna para nabi nu kapungkur. Bisi orang Cijurei teh hayang nostalgia umanya salatna ibadahna Nabi Adam ya salat subuh, umanya salatna Nabi Daud ya salat lohor, umanya ibadahna Nabi Sulaiman ya salat asar, umanya ibadahna Nabi Yunus ya salat maghrib, umanya ibadahna Nabi Isa ya salat isya. Jadi mun orang Cijurei ngalakonan salat 5 waktu ieu sami sareng ngalakonan ibadahna para nabi nu kapungkur. Bahkan bukan itu saja, ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat semua malaikat di langit itu melakukan salat yang 5 waktu tersebut. Aya malaikat nu takbiratul ihram wungkul, aya malaikat nu iftitah wungkul, aya malaikat nu maca Fatihah wungkul. Malah hadirin masyiral muslimin, aya satu riwayat di mahsyar itu terjadi cemburu sosial. Di mahsyar ieu aya cemburu sosial. Allah sote di surga. Wa naza'na min ghilin ihwana di surga itu tidak ada. Di mahsyar aya cemburu sosial. Dinu sejen keur dihisab, yaumul mizan, yaumul hisab, ada sekelompok orang masuk surga lebih dulu. Masuk surga lebih dulu, diabringkeun ka surga leuwih ti heula. Ahli mahsyar bertanya, "Manhum?" Itu saha itu? Para wiswamen ti heula. Hadirin masyiral muslimin, apakah mereka para nabi? Mangka saur malaikat, la, itu lain para nabi. Para wali, sanes para wali. Saha eta? Ai sarua jeung urang-urang keneh nama ke jeung leuwih teu ka surgana. Ieu saya keur riweuh keneh pan ieu ge. Hadirin masyiral muslimin.
Akhirna cek malaikat hum ahlul Yaman, itu adalah orang Yaman. Cek ahli masar kunaon orang Yaman masuk surgana leuwih ti heula bihubbihim ilal Fatihah, karena kecintaan mereka terhadap Fatihah. Jadi mus-mus al-Fatihah, mus-mus al-Fatihah, mus al-Fatihah ini tanda kecintaan kepada Fatihah. Hadirin masyurah, orang Wahabi pan ngaledeknya. Orang Wahabi mau naon cenah Fatihah kali-kali Al-Baqarah atuh. Hadirin masyurah muslimin. Itu kita seharusnya membaca Quran itu sehari itu hatam. Kalau tidak bisa ya qalbul Quran Yasin. Kalau tidak bisa ya yang rangkuman daripada Al-Quran. Dan kita sudah tahu bahwa Al-Fatihah itu mengandung seluruh ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Makanya ahli Yaman, orang Yaman masuk surga lebih dahulu dari orang-orang lain karena kecintaan mereka kepada Fatihah. Hadirin masyarul muslimin, itu maksudnya cemburu sosialnya ya. Hadirin masyarul muslimin. Nah, deui we urang teh jiga mana mengkol di mana? Ya salat 5 waktu, malaikat aya maca Fatihah, aya maca surat wae, aya nu ruku, aya nu i'tidal, aya anu sujud bae, aya anu calik di antawis 2 sujud, aya anu tasyahud. Seluruh pekerjaan dalam salat itu dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah di langit sana. Sehingga ketika kita melakukan salat yang 5 waktu ini, selain daripada melakukan ibadah para nabi terdahulu, kita pun melakukan ibadahnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ibadah salat ini menjadi afdhalu ibadah badaniyah dhahirah, menjadi ibadah dohir yang menempati peringkat pertama, walaupun dalam susunan rukun Islam nomor 2. Kalau susunan rukun Islam kan pertama syahadat, itu ibadah batiniah, kita tasdik dengan qabul dan iddi'an, kita menerima bahwa Allah Tuhan kita, hati kita menerima bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah Nabi yang Allah utus untuk kita. Dan iddi'an kita pun mengakui dimanapun, ulah era-era. Ketika kamu ditanya di Jakarta, marrabuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Ketika ditanya waman nabiyuka, Muhammadun Nabi. Itu rek di mana? Nepi ka di alam barzah. Tong bodo di Jakarta di mana ditanya di alam barzah marrabuka. Ulah api-api. Ulah api-api teu wau. Ulah api-api teu kenal. Idian akui Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Itu dimanapun harus diakui. Jangan gengsi, kita jangan malu mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi yang Allah utus untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah ibadah batin. Oleh karena itu ulama berkata afdhalu al ibadah badaniyah qalbiyah afdhalu min ibadatil badaniyah dhahirah. Ibadah hate lebih utama tinimbang ibadah badan dohir. Salat pun tidak ada artinya kalau bukan dari imanan wahtisaban. Puasa kita pun tidak akan ada artinya kalau bukan dari imanan wahtisaban. Banyak amal-amal badan yang ketika di yaumul mizan, di hari timbangan, berat amal tersebut tidak lebih berat dari sayap lalat. Salat ieu teh ditimang pek teh dibandingkeun jeung jangjang laleur, berat keneh jangjang laleur. Salat leuwih ringan. Karena apa? Karena salatnya gofil. Salatnya banyak lupa, atau tujuan salatnya bukan lillahi ta'ala. Maaf kunaon make getol salat ayeuna mah keur loba hutangnya teh itu. Sugane ku loba salat mah tuh hutang kabayar. Nah, salat nu model kitu dibandingkeun jeung jangjang laleur, berat keneh jangjang laleur. Maaf kunaon anu mah rada getol geuninganan istighosah teh. Nya tah aduh teh loba nu karasana awak teh.
Gus batuk teh Gus ungap kamu ada rek-dek pelebah teu boga duit. Hadirin masyarakat muslim. Jadi ibadah-ibadah akhirat tapi niatnya untuk dunia, itu amal seperti itu tidak akan lebih berat dalam timbangannya ketimbang sayap lalat atau nanjang-jang laleur. Jadi berbobotnya ibadah badan kita seperti sholat itu didukung dari ibadah batin, khusyukna, tujuan sholatna, adab dina waktu sholatna. Kalau bentuk dohirnya sama. Habib sholat lohor 4 rakaat lain Habib ke 4 rakaat. Ajengan sholat lohor 4 rakaat lain ajengan ke 4 rakaat. Tapi ketika ditimbang kok beda ya timbanganana. Ajengan mah nepi ka sabaraha puluh ton minangkana mun di kilo teh mah. Sholat lohor nate ai urang mah ukur saon setengah. Misil ke, padahal sama-sama sholat zuhur. Oh ternyata yang membuat berbobot itu ibadah hatinya. Ketika dia melaksanakan sholat ma'huduril qalbi, hatinya hadir. Lamun lain ajengan mah merenang waktu keur sholat teh lain ngahadirkeun hate, lain konsentrasi penuh tentang apa yang akan dikerjakan di dalam sholat, tapi ngahadirkeun hatena teh ingat karena jumlah hutang 100 miliar. Allah. Nah, itu seperti itulah aja. Hadirin masyarakat muslimin. Jadi sholat ia menempati peringkat pertama dina kategori ibadah badan dohir. Begitu pula ketika orang tarikus sholat. Ketika muslim meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia menjadi kriminal kelas kakap dalam dosa-dosa dohir. Dalam dosa-dosa dohir. Kalau dalam dosa batin musyrik, itu kriminal kelas kakap. Dosa yang paling besar dalam jumlah ibadah batin itu adalah dosa musyrik, menyekutukan Allah. Tapi untuk dosa dohir yang paling besar dosanya itu adalah tarikus sholat. Sehingga tarikus sholat ini, orang yang meninggalkan sholat ini termasuk kategori sesuai yang dikatakan oleh Salim bin Sumer, wa fi riwayatin Salim bin Samir dalam kitab Safinah, ghairul muhtaram, yang tidak dimuliakan oleh agama. Itu ada 6. Nomor pertama tarikus sholat, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ghair muhtaram itu ditafsiri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ay alladhi yajuju qatluhu, itu boleh dibunuh, tapi ada perangkat-perangkatnya, jangan main bunuh sendiri. Ada aturan-aturannya siapa yang berhak membunuh orang yang tidak melakukan sholat gitu. Dalam arti ghairul muhtaram itu alladhi yajuju qatluhu, boleh dibunuh pun karena dia tidak dimuliakan dalam pandangan agama. Bahkan ketika dia meninggalkan sholat kufron karena dia tidak mengakui akan kewajiban sholat, maka ketika dibunuh itu bunuhannya adalah setelah dia meninggal itu tidak boleh dikubur di kuburan orang muslim, karena dia sudah murtad dengan mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu. Lain hal dengan mukmin usod, seorang mukmin yang banyak maksiat, dia beriman tapi dia tidak pernah sholat, dan tidak sholat itu karena kasalan, karena dia malas saja. Hatinya menerima bahwa sholat itu adalah kewajiban Allah untuknya, tapi dia malas saja untuk mengerjakan sholat. Ketika disuruh oleh imam untuk tobat dia tidak mau tobat, maka yuktalu bidorbi unukih, itu orang harus dipancung kepalanya ya. Kemudian setelah meninggal itu boleh diperlakukan seperti muslim yang lain, dimandikan, dikapani, disolati, dan dikubur di kuburan orang-orang muslim gitu ya. Tarikus sholat, masya Allah. Bahkan dalam suatu riwayat percakapan kucing, anjing, dan khinzir
Kucing ini ternyata kulun lahu qanitun. Semua makhluk Allah itu kepada Allah itu memuji dan taat. Termasuk kucing. Kucing memuji Allah dengan kata-kata alhamdulillahilladzi ja'alani hiratan wa lam yaj'alni kalban. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai kucing. Untung Allah tidak jadikan aku sebagai anjing. Jadi perasaan kucing, ini kan ngomongnya perasaan nih. Perasaan kucing itu enak jadi kucing daripada jadi anjing. Karena kucing kan bisa masuk ke rumah manusia. Bahkan kalau disayang oleh manusia, oh tidurnya di kasur, makanannya dari toko. Istilahnya diogolah kucing. Ayeuna orang Cijureng ngingu anjing tara diasupkeun ka imah. Paling di terase ngajagaan wungkul bisa ya jelema nu teu wau. Jadi anjing penjaga itu jarang masuk rumah gitu. Tapi ternyata anjing pun bersyukur. Cek anjing alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni khinzira. Cek anjing alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah menciptakan aku sebagai anjing. Untung aku tidak dijadikan khinzir, tidak dijadikan babi. Jadi perasaan anjing ngeunahkeun jadi anjing daripada jadi babi. Namun sebabnya anjing itu masih bisa bergaul dengan manusia, masuk ke lingkungan manusia diterima. Kita ketemu dengan anjing ya biasa-biasalah. Tapi lamun aya babi, aya bagong ka Cijureng, dikumakeun tah? Wah diboro. Ieu babi bagong terisolir, dia tidak bisa masuk ke lingkungan manusia, kudu dileuweung we. Tetapi ternyata dalam keadaan begitu pun ieu khinzir bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alani khinzira walam yaj'alni tarikas salat. Ieu cek babi untung alhamdulillah abdi ku Allah dijadikeun jadi babi najan teu bisa asup ka lingkungan jelema ge untung abdi mah teu dijadikeun jelema nu tara salat. Jadi anjing lebih ieu babi merasa bersyukur menjadi babi daripada dijadikeun jelema nu tara salat. Hadirin masyarul muslimin, siapa orang yang tidak salat itu? Ya minal kufar, orang-orang kafir yang tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir pun nanti di akhirat akan ada siksaan-siksaan meninggalkan syariat selebihnya dari siksaan kekafirannya. Dalilnya masalah kakumus sakor, Allah bertanya kepada ahli neraka sakor, apa yang menyebabkan kamu sampai di neraka sakor ini? Mereka menjawab lam naku minal musallin, karena aku tidak pernah sholat. Karena kami tidak pernah sholat, padahal mampu dengan cara dia masuk Islam terlebih dahulu. Jadi ada siksaan-siksaan untuk orang kafir selebihnya dari kafir, yaitu siksaan-siksaan ketika dia meninggalkan syariat-syariat atau hitop Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat dia tidak sholat, disuruh puasa dia tidak puasa. Artinya orang kafir pun di akhirat nanti ada siksaan tidak sholatnya, tidak puasa, tidak ibadah haji, tidak zakat. Setelah habis masa-masa siksaan tersebut, abadilah orang kafir dengan kekafirannya. Seperti abadinya orang mukmin di surga dengan keimanannya. Yang menjadikan abadi orang kafir di neraka dan abadinya orang mukmin di surga itu bukan ibadah badaniyah dohir. Sholat kita itu terbatas 60 tahun kita sholatnya. Puasa kita juga terbatas 60 tahun. Tetapi yang menjadikan abadi adalah hati kita. Orang mukmin sudah jazim, itu sudah memastikan hatinya, walaupun dia hidup selamanya di dunia, dia tidak akan pernah melepaskan keimanannya. Ketika orang mukmin hidup di dunia, walaupun untuk selamanya hidup di dunia, hatinya sudah memastikan dia tidak akan pernah melepaskan keimanannya. Nah, dengan cita-cita seperti itulah maka orang mukmin Allah abadikan di surga, seperti orang kafir Allah abadikan di neraka. Karena orang kafir pun mempunyai kepastian seperti itu. Orang kafir di hatinya, walaupun aku hidup selamanya di dunia, aku pastikan aku tidak akan beriman. Dengan azam seperti itu, dengan niat dan cita-cita seperti itulah, maka orang kafir selamanya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin masyarul muslimin, waktu yang diberikan sudah cukup. Sekian dan terima kasih, juga mohon maaf
jika kata-katanya sedikit pabelit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.